wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa beribadah, menunaikan ibadah sholat Isya, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah selalu mampukan dan kuatkan kita dan istiqomahkan kita di dalam beribadah. Ya, karena sesungguhnya tujuan kita tercipta di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah. Maka amalan apa lagi yang paling tinggi kalau bukan beribadah? Dan ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Dan sholat yang paling tinggi nilainya kalau kita lakukan dengan berjamaah. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mendirikan sholat secara berjamaah. Selagi kita sehat, kita punya kesempatan, kita punya tenaga dan kekuatan, maka sebaiknya amalan yang paling kita prioritaskan adalah ibadah sholat berjamaah. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menikmati halawatul ibadah, halawatul iman, manisnya iman dan manisnya ibadah, sehingga kita ketagihan, kita selalu ingin dan ingin untuk senantiasa beribadah. Dan mudah-mudahan kita selalu tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang syakur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan ajaran Islam, ajaran yang menenangkan, yang mendamaikan, yang menggembirakan, dan insyaallah juga menyelamatkan. Karena secara lughatan Islam itu juga artinya selamat, silmu, damai, istislam, penyerahan diri, dan juga salim, sehat, al-anfus salim, rizki salim, dan banyak kata-kata Islam. Namun yang paling populer adalah asilmu, agama yang mendamaikan, agama yang menenangkan, agama yang menggembirakan. Insyaallah kalau kita menjalankan syariat, menjalankan agama dengan totalitas, maka insyaallah hidup kita akan tenang, hidup kita akan damai. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Ya. Silmun di sini juga bisa artinya agama syariat yang mendamaikan. Maka pada akhirnya nanti kalau kita menjalankan syariat ini dengan baik, dengan rapi, tertib, sesuai tuntunan, maka buahnya nanti kita akan mendapatkan yang namanya salam. Salam itu adalah tenang. Maka kalau kita sekalian jujur dengan diri kita, sesungguhnya kalau kita bermaksiat, kita berdosa, kita akan terasa tidak tenang. Ya, karena itulah fitrah kita. Kullu maulidin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu ya terlahir dengan fitrahnya, bawaannya masing-masing. Dan fitrah kita adalah orang yang damai, tenang, tidak
fitrah kita kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, hati kita tidak akan tenang. Maka Islam ini membuat kita nyaman, membuat kita tenang dan bahagia, lahir dan batin insya Allah. Jamaah Masjid Ahmad Dahlan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sering mendengar hadis dan hadisnya sahih. Wa iza jaa Ramadan putihati abwaabul jannah wa ghulikatin nar wa fusidatis sayatin. Ketika datang Ramadan akan terbuka pintu surga dan tertutup pintu-pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Kalau kita maknai secara tekstual, syaitan jadi belenggu. Artinya memang kalau kita berbuat salah, kalau kita masih berbuat dosa, itulah gambaran kita. Ya karena memang yang mengganggu, menggoda manusia itu ada dua faktor eksternal, yaitu syaitan yang selalu membisiki kita untuk berbuat tidak baik, berbuat dosa, berbuat maksiat. Faktor internalnya diri kita sendiri. Jadi kalau bulan ini setan dibelenggu, setan diikat, masih saja kita berbuat dosa, itulah cerminan kita, itulah diri kita. Berarti kita, ya, naudzubillah, berperangai, berperilaku sudah seperti syaitan, bermalas-malasan, enggan beribadah, masih juga bohong, masih juga menipu. Maka mumpung bulan Ramadan, mari kita jadikan ini sebagai muhasabah, sebagai ukuran. Ternyata kita baru sampai di sini, kualitas kita baru sampai di sini, masih sering bermalas-malasan, masih sering bermaksiat, masih sering berbuat dosa. Padahal syaitan sudah diikat, padahal syaitan sudah dibelenggu. Mumpung Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, maka kita mantapkan tekad kita untuk bermuhasabah dan mengevaluasi diri kita dengan sebaik-baik evaluasi. Karena seberapa banyak pun dosa kita, setinggi gunungkah dosa kita, ampunan Allah akan lebih luas daripada itu. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan tutup yang lalu pernah kami sampaikan bahwa di awal-awal Ramadan Rasulullah pun memberikan motivasi kepada para sahabat. Atakum sahur siap, atakum sahur Ramadan, bahwa sahur Ramadan kata Rasulullah adalah sahur Ramadan, bulan yang diberkahi. Berkah adalah asal katanya barokah. Ketika kota duduk tidak kemana-mana, itu langsung dibahasakan dengan bahasa barokah. Kota duduk tidak kemana-mana, itu secara bahasa. Maka berkah itu adalah tetapnya kebaikan, nggak kemana-mana kebaikan. Artinya kalau kita diberkahi, insya Allah kita akan istiqomah di dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Bagaimanapun keadaan kita, apapun status kita, maka kebaikan yang kita utamakan, kebaikan yang selalu kita lakukan, itulah barokah. Insya Allah kita akan menjadi insan yang diridhoi, insan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita konsisten dengan kebaikan itu, maka frekuensinya yang sama, gelombang yang sama akan membangun kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah yang kita sebut dengan ziyadah kebaikan. Maka berkah itu juga dibahasakan dengan mahiyal berkah. Berkah ya ziyadah kebaikan kata para ulama. Bertambahnya kebaikan. Kenapa bertambahnya kebaikan? Karena kita konsisten di dalam menjalankan kebaikan. Nah, alhamdulillah Ramadan ini membuat kita konsisten di dalam melakukan ibadah. Minimal puasa insya Allah kita konsisten. Kita bertadarus minimal ada 1-2 ayat yang kita baca. Kita sholat tarawih
sehingga ya kalau barokah, kalau ziyadatul khair itu ada di dalam diri kita, ya, insya Allah akan Allah ampuni segala dosa kita. Ya, mudah-mudahan ya kita ya betul-betul dihapuskan dosanya oleh Allah, karena memang Rasulullah sudah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan penuh dengan harapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah maka banyak para pengamat, banyak para peneliti yang menyimpulkan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang diberkahi katanya. Apa ukurannya? Ya, karena memang konsisten di dalam melakukan aksi-aksi nyata untuk kemaslahatan umat dan manusia secara global. Ya, ormas yang diberkahi. Jadi kalau kita tanya kepada para aktivisnya, kita tanya kepada penggeraknya, ketika ingin membangun amal usaha, ya di luar nalar kok tiba-tiba terwujud segala program, padahal itu angkanya miliaran rupiah. Tingkat ranting bisa membangun pesantren bahkan puluhan miliar. Tingkat cabang ya, ratusan miliar. Bahkan beberapa cabang di Indonesia punya rumah sakit, punya sekolah unggulan nasional, bahkan punya universitas. Nah, ini cerita-cerita para aktivis Muhammadiyah. Ya, karena memang ruh yang menggerakkan roda Muhammadiyah adalah satu ruhul ikhlas. Banyak keikhlasan dari para penggerak dan aktivisnya. Yang kedua adalah ruhul jihad, militansi para penggeraknya itu betul-betul ya, beramal soleh. Ya, betul-betul beramal soleh. Jadi berkah, ya berkah, dan apa yang terakhir tadi ya, setan ya, ketika kita sudah konsisten dengan diri kita, maka pelan-pelan sifat-sifat syaitaniyah di dalam diri kita itu akan hilang, akan terhapus. Maka yang ada hanyalah kebaikan, maka yang ada hanyalah kemaslahatan. Ketika orang melihat diri kita penuh dengan cahaya, ya penuh dengan aura kebaikan, insya Allah kita kalau sudah istiqomah dengan kebaikan, maka yang keluar dari diri kita pun adalah kebaikan. Maka ya sering para ulama mengilustrasikan sebaiknya seorang muslim itu seperti lebah, apa yang dimakan baik, yang keluar baik. Manis semanis madu, sehingga orang bisa merasa